Terima kasih Anda masih bersama TA Jateng dan DIY Mitra TA TV. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Klaten bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Surakarta menyelenggarakan podcast Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di BHCHT Klaten. Salah satu podcast yang digelar mengangkat tema inovasi masa depan industri tembakau dan penerimaan negara. Acara podcast di BHCHT dihadirkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Klaten secara luas mengenai industri tembakau dan penerimaan pendapatan negara dari sektor cukai. Dijelaskan dua narasumber yakni Dion Chandra dan Andika Wahyu Hardian dari tim Humas Kantor Bea Cukai Surakarta, peran industri tembakau dalam penerimaan pendapatan negara dari sektor cukai dinilai kuat, mengingat menjadi salah satu penopang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Secara umum penerimaan pendapatan negara dari sektor cukai sekitar 200 triliun rupiah. Setidaknya 10% dari total APBN hasil cukai dari produk tembakau itu pada akhirnya akan dikembalikan dalam bentuk DBHCHT yang direalisasikan dengan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dengan kehadiran inovasi berupa vape atau rokok elektrik telah diatur dalam regulasi, termasuk dikenakan cukai sehingga menjadi potensi meningkatnya penerimaan pendapatan negara. Dijelaskan lebih lanjut, saat ini setidaknya ada sekitar 6 juta orang yang tergantung dengan industri tembakau, mulai dari penyediaan bibit tembakau hingga menjadi produk-produk yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga perputaran ekonominya begitu kuat. Tapi tantangan yang dihadapi saat ini yakni rokok ilegal. Hal ini menjadi adanya potensi kehilangan penerimaan negara. Saat ini ya masih kami lihat adalah ancaman dari rokok ilegal ya, karena rokok ilegal ini biar bagaimanapun adalah rokok yang tidak membayar cukai, dan itu juga kalau itu terus dibiarkan tidak diberantas maka akan pada akhirnya bisa mengurangi kemampuan produksi atau kemampuan dari industri dalam produksi seperti itu. Harapannya ya sebagaimana kita tidak bisa meninggalkan budaya merokok di kita Pak, jadi bahwa harapannya juga petani tembakau dan juga para buruh yang memang sangat tergantung pada industri hasil tembakau, mereka tetap berusaha dengan baik dan kita support sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk yang baik dan bisa diterima masyarakat sehingga penerimaan cukainya pun bisa terjaga. Tantangannya adalah ketika produk-produk yang legal ini dengan adanya produk yang ilegal. Seperti kita tahu saat ini rokok ilegal ini semakin marak di masyarakat ya, tentunya ini akan berpengaruh sangat besar terhadap penerimaan negara khususnya. Ini yang fenomena yang cukup menarik ya Mas. Jadi untuk saat ini untuk barang vape itu sudah dikategorikan ke dalam HPTL atau hasil produk tembakau lainnya, dan ini saat ini sudah dikenakan menjadi barang kena cukai dan harus melunasi cukainya. Tim Liputan Klaten TA TV.